Selalu kami belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dan selalu kami boleh belajar untuk diproses oleh-Mu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam iman, menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga memancar kasih Tuhan untuk menjadi alat kesaksian untuk mempermuliakan Tuhan. Dan setiap kerinduan kami, setiap proses belajar kami merindukan tuntunan dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itulah berfirmanlah kepada kami, sehingga kami boleh mengerti mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bersumber dari Tuhan dan mana yang bersumber dari dunia, mana yang selalu menuntun kepada kebenaran dan keselamatan, dan yang mana yang membawa kami kepada kematian yang kekal. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami juga akan diteguhkan lewat perseteruan kami dengan tubuh dan darah. Biarlah menjadi kekuatan untuk kami semakin hari mempermuliakan dalam hidup kami. Tegurlah kami, nasihati kami, koreksi kami, dan tuntunlah langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu kebenaran. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Wajah-wajah yang penuh sukacita, semangat merdeka. Ya. Kalau kemarin di lalu kita merdeka, kali kita merdeka. Ya, karena semangat harus apa? Harus selalu. Merdekanya harus kencang-kencang. Kasihan, banyak yang suaranya serak kan ya. Banyak yang saat ini banyak yang sakit, saudara. Kalau kita lihat karena apa? Cuacanya itu kurang bagus, anginnya kencang, udaranya panas, sehingga debu itu bertebaran dan
tidak pakai masker, kehiruplah debu-debu itu sehingga meninggalkan jadi satu batuk pilek yang dialami oleh semua orang. Sehingga pada dalam kondisi ini jika di jalanan pakailah masker, ya kan, kemudian minum air yang cukup, ya air mineral, air putih, jangan air es. Bila perlu pakai air hangat, saudara. Ya. Makan yang cukup. Apa maksudnya? Makan itu nggak usah banyak-banyak, sing penting kenyang, gitu ya. Kalau mau makan banyak, makan itu apa saja dimakan, boleh banyak, sing penting jangan ke laboratorium, saudara. Nanti menghasilkan suatu hal yang tidak tepat. Saudara, kita akan pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang berkat daripada ibadah, saudara. Kita sebagai orang percaya selalu melakukan ibadah, dan bukan hanya orang Kristen melakukan ibadah, tetapi keyakinan-keyakinan yang ada di dunia ini itu pun juga melakukan ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah suatu ritual untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Nah, ketika berbicara Tuhannya, maka Tuhan itu masing-masing menurut pemahaman dan keyakinannya masing-masing. Animisme akan mengatakan ritual mereka kepada Tuhannya adalah kepada suatu benda atau satu bentuk apapun yang dianggap di sini ada kuasa adikodrati. Baik itu pohon yang besar, baik itu ada batu yang besar, baik itu di gunung yang tinggi, sehingga di situ bersemayam segala kuasa-kuasa yang melampaui keterbatasan manusia. Ada kuasa supranatural di dalamnya, sehingga manusia yang terbatas ketika berhubungan dengan pribadi ini yang dianggap Tuhannya, itu akan berdampak kepada satu kuasa yang tersalurkan. Kemudian ada juga ibadah itu berhubungan dengan Tuhannya itu bisa lewat apa? Karena Tuhannya dianggap memiliki suatu kuasa yang dapat membumi hanguskan kalau dia marah, maka dilakukan suatu ritual untuk meredam kemarahannya dengan cara apa? Memberikan satu sesaji ataupun melakukan ritual-ritual tertentu untuk apa? Supaya Tuhannya itu tidak marah lagi dan mau memberkati mereka, memberikan rezeki. Seperti penyembahan kepada Dewi Sri, penyembahan kepada, kalau di dalam Alkitab di kota Korintus, di kota Kolose, Efesus itu ada suatu penyembahan kepada Dewi Artemis. Jadi di mana mereka melakukan ritual penyembahan kepada Dewi Artemis di sebuah kuil, mereka akan melakukan seperti yang disebut dengan pelacuran bakti. Itu mereka akan melacurkan suaminya untuk ditukar pasangan, sehingga terjadilah kenapa di dalam Timotius muncul ada istilah bahasa hendaklah wanita tidak boleh mengajar dia. Karena apa? Alkitab mengatakan dan Tuhan berbicara kepada kita semua lewat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa pada dasarnya secara kodrat laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Berbicara budaya juga demikian. Bagaimana budaya Israel adalah bapak, lelaki adalah sebagai kepala rumah tangga terus-menerus. Terjadilah suatu fenomena yang dibalik, lelaki dijajah wanita. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, ada Efesus, tentang apa? Hendaklah perempuan tidak boleh mengajar. Karena apa yang diajarkan kepada umat, apa yang diajarkan kepada jemaat atau pada siapapun, di dalam hidup rumah tangga tidak ada penundukan, justru terjadi lelaki diperjualbelikan. Jadi kalau kita berbicara, kalau kita tarik konteks masa sekarang, apakah perempuan tidak boleh mengajar di mimbar? Banyak ada gereja yang mengajarkan perempuan tetap tidak boleh mengajar. Tetapi kalau kita menggali dan kita mempelajari isi grammar ataupun kosakata yang pada penulisan ayat ini, itu berbicara tentang sifatnya lokal, saudara, hanya di kota tersebut, bukan general. Ya, benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekristenan selalu diajarkan tentang ibadah.
Nah, tetapi apa makna ibadah itu kadang-kadang kita tidak memahaminya dengan benar. Kita seringkali beribadah tidak hanya datang beribadah dari rumah ke sini atau beribadah, ada yang memahami juga ibadah itu cukup dengan online. YouTube itu adalah ibadah. Saudara, memang semuanya baik, online baik, tetapi lebih intim adalah ketika kita beribadah secara tatap muka. Karena apa? Di dalam ibadah tatap muka kita sudah tindakan iman kita dinyatakan. Dari rumah yang kita mau bangun itu pun males-malesan, tetapi karena kita punya iman, ketaatan kepada Tuhan, aku bangkit untuk apa? Untuk bangun. Ketika sudah bangun masih ngantuk-ngantuk, oh akhirnya dingin, mau mandi males. Akhirnya berani untuk mandi dengan air dingin. Oh aku nggak bisa air dingin, masaklah air. Ada tindakan yang dilakukan. Setelah itu kita juga memberikan ibu bapak, ibu-ibu juga mulai dandan dengan rambut digulung, rambut bedak, pakai lipstik semuanya. Sadar tidak sadar nilai ekonomi itu berputar di Indonesia. Kalau kita coba ketika zaman pandemi, semua pakai masker semua. Saudara, apa yang terjadi? Banyak yang lipstik kedaluarsa, saudara. Karena pakai lipstik, nggak pakai lipstik, podoai ditutupi juga, sehingga apa? Lipstik kedaluarsa, habisnya bukan karena habis, tapi kedaluarsa, saudara. Bagaimana ekonomi berputar? Tetapi ketika ibadah online kita nggak pakai masker, maka semua senyumnya kita memberikan yang terbaik, baik itu penampilan kita, tetapi yang perlu kita jaga adalah bukan pamer talk show, ya kan? Tetapi kita benar-benar beribadah kepada Tuhan dengan ada di dalam kehidupan kita yang disebut dengan etika. Tatap muka itu yang terbaik. Sehingga ketika kita tindakan iman berangkat ke gereja, kita boleh mendapatkan satu semangat bahwa dari jauh aku datang ke gereja untuk beribadah. Di sini banyak yang jemaat yang rumahnya jauh-jauh, Kohim, Manukan, Jiren, Babudi itu di daerah Babindu, terus Sandoyo seperti menganti semakin dekat dengan apa? Dengan Yerusalem, ya kan? Dari menjauh Yerusalem semakin mendekat ke Yerusalem, ya kan? Surabaya sekarang, ya kan? Terus kemudian ada yang rumahnya Sejati, ada yang rumahnya di Karangpila, ada yang rumahnya puji Tuhan. Itu karena apa? Ada satu kerinduan untuk beribadah dan percayalah janji Tuhan dinyatakan oleh Ibu Bapak. Amin. Jadi bukan hanya kita setor wajah untuk beribadah capek-capek, tetapi itu adalah tindakan iman kita dan Tuhan mencatat iman kita. Jadilah saudara tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itulah kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek moyang nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius tentang arti daripada ibadah. Pada masa itu, kenapa Paulus memberikan nasihat kepada Timotius? Karena masyarakat di kota di mana Timotius ditetapkan untuk menggembalakan di tempat itu, untuk mengajar menjadi pemimpin umat di tempat itu adalah karena banyak sekitar itu tentang dongeng-dongeng. Banyak tentang apa? Tentang suatu berbicara mitos-mitos muncul. Ada satu berbicara tentang pahlawan-pahlawan yang mistik juga muncul. Karena pada waktu itu masyarakat banyak yang berpegang kepada budaya Yunani dan Romawi, saudara. Sehingga mereka percaya tentang apa? Dongeng-dongeng. Kalau mau beribadah, saya katakan setiap keyakinan punya ritual untuk beribadah, untuk menyembah berhubungan dengan Tuhannya. Dan mereka masyarakat di kota tersebut juga memiliki ritual. Salah satunya adalah yang saya sebutkan, penyembahan kepada Dewi Artemis. Itu dengan apa? Melanjutkan suaminya dan dia istrinya perempuan itu bisa tukar pasangan satu dengan yang lain.
itu adalah terjadi pada masa itu. Karena apa? Dengan melakukan ritual itu akan menyenangkan dewinya. Karena Dewi Artemis itu dewi yang disembah itu bentuknya perempuan, seorang perempuan. Sehingga mereka percaya sesuatu yang dilakukan itu akan berdampak kepada satu berkah yang luar biasa untuk hidup mereka. Apakah itu terbukti? Tidak ada buktinya. Sehingga Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, hendaklah tetapi jauhlah rahayu dan dongeng nenek-nenek tua. Karena biasanya yang berpegang itu adalah bukan generasi sekarang, generasi yang dulu, generasi nenek-nenek yang akan diturunkan, diwariskan kepada generasi yang muda. Kalau kita nasihati yang tua-tua susah, karena ini pemain sudah nempel. Maka yang perlu kita kasih nasihat adalah yang muda-muda. Paling susah, saudara, ya kita saya nggak ingin Bapak, cuma kita introspeksi diri masing-masing. Kadang paling susah kalau nasihat yang sudah berumur, saudara. Merasa muda tapi fisiknya sudah. Kadang-kadang ada anak yang mengatakan, Bansen tolong nasihati ini supaya ini susah. Nasihati orang tua dengan anak-anak lebih susah yang tua. Kenapa kan? Aku nasihati yang tua, kalau aku agak keras, walau saya. Kalau nasihati yang lebih muda, bandel-bandel, tak jewer iso. Yang tua tak jewer, walau saya, ya kan gak mau. Susah. Oleh karena itu, saudara, Timotius dinasihatkan, latihlah dirimu beribadah. Karena kita dengan berlatih ibadah, maka kita bisa mendapatkan suatu pemahaman yang baru. Dengan kita berlatih ibadah, maka kita bisa mendapat pengajaran. Dengan kita berlatih ibadah, maka kita bisa mendapat suatu persekutuan demi persekutuan. Dengan kita berlatih beribadah, maka yang terjadi adalah kita bisa melihat begitu besar Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, yang hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita berbicara ibadah, bukan hanya kita datang ke gereja. Buat apa aku ke gereja? Minggu ada bisnis, minggu ada kerjaan ini, saudara. Mungkin kita punya alasan masing-masing, tetapi lewat ibadah itulah kita bersekutu, bukan dengan orang per orang, tetapi kita bersekutu dengan Tuhan. Memang ada teman-teman, saudara, tapi teman-teman yang sehati sepikir sejiwa di dalam kita persekutuan itu luar biasa dahsyatnya. Ada kekuatan. Coba saudara nyanyi di rumah, muji sendiri. Ayo nyanyi fals kan males lah, paling hanya satu pujian, satu lagu, setengah pujian sudah males. Leo harus mulai hari ini. Coba kita ada ibadah loncat-loncat semua, ya kan? Karena apa? Banyak yang memberikan semangat, dia bisa loncat, ayo dipimpin lagi di sini yang loncat-loncat. Jadi apa? Kita tinggal mengikuti aja. Di rumah suruh loncat-loncat, mau? Di situ kalau kita beribadah bersama-sama di gereja. Di rumah coba saudara itu, doa penyembahan, haleluya, semangat. Berapa menit aja, haleluya. Terus males sepi, ya rasanya kan sendirian ya. Coba menyembah di gereja bersama-sama, semangat luar biasa. Di rumah online, saya suruh berdiri, kan males mau berdiri, aku capek. Toh di sana nggak lihat aku berdiri atau enggak. Di sini ayo tak lihat berdiri terus, saudara, ya kan banyak berdiri. Karena apa? Bukan kita kuat, tetapi semangat melihat saudara-saudara kita yang berdiri. Setelah itu, aduh kakimu keren. Tapi itulah kalau kita bersama-sama beribadah. Karena apa? Dalam ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk yang akan. Saudara, kita lihat berkat apa di dalam ibadah itu? Ada dua tadi saya sebutkan, hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Hidup yang saat ini adalah kita selalu akan berdasar ajaran firman Tuhan dan akhirnya menghasilkan suatu hikmat dan penghiburan Tuhan. Di dalam ibadah kita akan mendapatkan suatu penghiburan dari Tuhan. Ada kualitas iman.
Ada keserupaan dengan Kristus. Dari kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada kualitas iman, menghasilkan suatu kualitas iman, akhirnya sampai kepada keserupaan dengan Kristus, dan hidup yang akan datang adalah keselamatan yang kekal. Saudara. Jadi kalau kita berbicara ibadah, apa sih berkat untuk ibadah? Ajaran firman Tuhan disampaikan yang murni, yang sehat. Kualitas iman, keserupaan dengan Kristus, dan sampai kepada puncaknya adalah keselamatan dengan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita akan balik satu-satu. Ibadah itu mendengar pengajaran, saudara. Pengajaran oleh firman Tuhan. Pak, kalau kamu ibadah secara di YouTube atau di media sosial secara online, juga ada firman Tuhan yang disampaikan. Betul, ada disampaikan. Tetapi itu adalah satu, kita tidak tahu di latar belakangnya dari mana, gereja apa, pengajarannya seperti apa. Secara logika, secara rasional itu masuk akal. Tetapi secara etika, karena secara kebenaran, tentu itu benar. Pak, aku bisa belajar, aku bergereja itu bisa lewat YouTube aja, nggak usah datang ke gereja. Kalau ke gereja satu ongkosnya piro, hitung-hitungan, naik grade berapa ke sini, terus kemudian ngasih persembahan waktuku berapa lama, saudara, gitu. Kalau di YouTube aku ibadah online cuma bangun tidur kurang 5 menit aja saya sudah bisa duduk langsung. Kalau ke gereja, apalagi yang rumahnya jauh-jauh, aku harus pagi-pagi ke gereja, siap-siap mandi, segala dandan, segala untuk ke gereja. Kalau aku ibadah online, 5 menit, jam 8 kurang 5 menit baru bangun, gak ada masalah, langsung ibadah. Dan gak harus ikutin WR untuk berdiri, loncat atau apa enggak. Pokoknya duduk manis kan enak, gak ada yang tahu, saudara. Itu. Tetapi konsentrasi kita itu yang berbeda dan suasana. Atmosfer ibadah itu kita dapat rasakan. Di rumah kita tidak bisa merasakan atmosfernya. Itulah pentingnya berkat daripada kita ibadah, dan firman Tuhan itulah tidak dapat diajarkan kepada kita. Dari kita belajar firman Tuhan itulah, kalau kita melihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Untuk kita boleh menjadi sehat secara rohani, maka makanan kita harus sehat. Untuk kita boleh sehat secara jasmani, itu pun juga ibadah pada makanan-makanan jasmani yang harus kita sehat. Berapa banyak orang saat ini kesehatan sedang dipersoalkan. Kemarin saya membaca satu berita bahwa keputusan pengadilan negeri Jakarta Timur memutuskan supaya gara-gara banyak berkasus gagal ginjal anak-anak, sehingga dua perusahaan itu dituntut untuk ganti rugi, saudara. Saat ini banyak anak-anak usia masih ini mengalami gagal ginjal dan penyakit-penyakit yang ini karena metabolisme, karena terjadi persoalan adalah makanan yang dikonsumsi. Saudara, kalau kita ingin rohani kita sehat, kita harus olah jiwa kita, rohani kita olahraga. Dan makanan-makanan itu harus yang sehat, firman Tuhan yang sehat. Kita bergereja, gereja yang sehat seperti apa? Kita harus memilih gereja yang sehat. Apakah tidak boleh kita seperti ibadah online? Boleh, tapi itu sebagai suplemen saja. Makanan utama kita yang sehat adalah ibadah secara tatap muka. Ibadah online adalah asupan atau suplemen. Hanya penambah, saudara, untuk melengkapi 4 sehat 5 sempurna. Tetapi yang utama adalah ibadah. Dalam ibadah kita bisa melihat wajah-wajah yang seperti apa. Tadi saya ngalami mau lari aja, misalnya mau lari, ojo lari, tante si Pora juga mau lari, ojo lari tante. Nah,
masih kuat-kuat semua ya kan. Tapi kuat-kuat kalau balapan lari sama saya menang saya. Kecuali balapan lari sama Pak Johari, pasti Pak Johari kalah. Tapi kalau lomba makan, Pak Johari menang. Kita harus mulai persekutuan. Atmosfernya itu yang berbeda yang dapat kita rasakan. Di rumah kita beribadah bisa online. Teknologi begitu luar biasa perkembangannya, canggihnya. Tetapi atmosfer ibadah tatap muka itu berbeda. Saudara, kalau kita lihat saat ini, saudara, ketika kita beribadah, kita bisa mendengar ajaran teologi yang benar seperti apa. Teologi saat ini macam-macam. Ada teologi kemakmuran, ada teologi get and do, ada teologi tentang macam-macam. Saat ini teologi apakah salah? Teologi itu akan berkembang terus. Selama dunia ini masih ada, maka teologi itu berkembang luar biasa, terus menerus. Tetapi kalau teologi yang berkembang itu pasti akan redup pada perjalanan waktu. Teologi yang tidak sehat akan redup dan hilang oleh perubahan. Dulu muncul teologi kemakmuran. Kenapa teologi kemakmuran berkembang? Orang ingin kaya. Dan teologi kemakmuran berkembang luar biasa, khususnya di kota-kota besar. Karena apa? Bagaimana teologi tidak berkembang di kota besar? Perekonomian itu berputar di kota besar. Teologi kemakmuran dimulai dari mana? Dari Korea, Paul Yong Chow, sampai ke Indonesia itu dianut oleh gereja Betani, itu dianut oleh gereja Betani. Kita lihat gereja Betani di Surabaya begitu besar, di kota-kota yang besar juga berkembang. Tetapi ketika masuk ke kota kecil tidak berkembang, karena ekonomi di kota kecil itu tidak berkembang, tidak bagus. Di kota besar berkembang karena apa? Karena ekonomi perputaran keuangan, perputaran perekonomian di kota besar. Sehingga apa? Dia bisa bekerja dapat uang untuk melakukan sesuatu. Tapi di kota kecil, di desa tidak ada. Coba ibu bapak perhatikan. Gereja ini di kota kecil ada, di desa tidak ada. Aku redup, tetapi di kota besar luar biasa. Tapi kita lihat teologi ini pelan-pelan semakin